dipersembahkan oleh yang cookie, yang krim, yang remah, yang rapi, yang diputar, yang dijilat, yang dicelup. Mainkan bersama kita semua Oreo. Oreo Saset, di mana aja, kapan aja. Indomie mie goreng Aceh, kekayaan rempah dan ketebalan minyak. Wah. Badan kaku, tegal dan cepat lelah, faktor utuh. Entrasol dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsid, magnesium hidroksida dan simeticon cepat meredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali merilis jumlah korban meninggal dalam bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Dari data yang dimutakhirkan pada siang tadi, jumlah korban tewas berjumlah 832 jiwa. Jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah karena banyak korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Akibat gempa yang mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah, warga mulai kehabisan bahan bakar minyak untuk kendaraan mereka. Sejumlah warga terlihat antre untuk mengisi bahan bakar minyak dengan membawa kendaraan mereka ke SPBU. Banyak pula warga yang hanya membawa jerrycan dan warga mengaku sudah antre selama 3 jam namun belum juga mendapatkan giliran mengisi BBM. Pesawat Hercules C-130 milik TNI yang membawa bantuan dari Manado, Sulawesi Utara, tiba di Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah sekitar pukul 15.00 WITA. Pesawat Hercules membawa bantuan dari Kodam 13 Merdeka Manado berupa alat berat, mobil operasional, makanan, dan obat-obatan. Sejumlah personel TNI dan relawan juga diikutsertakan membantu proses evakuasi dan pemulihan di lokasi bencana. Ini nggak betul. Yang betul minum Procold flu dan batuk dong, tanpa kantuk. Procold efektif atasi flu dan flu batuk. Procold sudah betul. Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco, taste good, feel good. Gempa barusan terjadi tanggal 28 September pas mau sholat maghrib. Wah. Gempa. Makanya saya bilang jangan. Saudara, tim gabungan penanggulangan korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mulai tiba di Sulawesi Tengah sejak pagi tadi. Berdasarkan informasi dari Posko Basarnas, operasi evakuasi korban di puing-puing reruntuhan masih dipusatkan di kota Palu. Gempa 5,9 magnitudo mulai dirasakan warga di kota Palu dan sekitarnya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan mencapai puncak terkuat pada pukul 17 lewat 02 waktu Indonesia Barat atau 18
waktu Indonesia Tengah dengan kekuatan 7,4 magnitudo. Tidak berselang lama, gelombang tsunami datang dan menyapu pantai Talise di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ribuan gedung dan fasilitas publik rusak parah, sementara korban meninggal hingga petang tadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rilis terakhir mencapai 832 orang yang meninggal, 540 orang luka berat. Sementara pengungsi mencapai lebih dari 16.000 yang tersebar di 24 titik, saudara. Dan saudara, berbagai upaya untuk ditempuh para ahli untuk mengidentifikasi sumber dari penyebab terjadinya gempa yang memicu tsunami di kota Palu dan sekitarnya. Ada 3 daerah yang sampai saat ini memang belum bisa ditembus secara maksimal, diantaranya adalah Donggala dan Sigi. Kapal Pusat Data Informasi dan Humas, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonegoro menyebut beberapa ahli menyimpulkan sementara adanya longsoran sedimen di Teluk Palu yang diprediksi turut memengaruhi terjadinya tsunami pada Jumat sore. Longsor sedimen yang strukturnya disebut belum kokoh ini diperkirakan berada di kedalaman 200 hingga 300 meter saja dan dikuatkan perubahan warna air tsunami yang terpantau jernih lalu tiba-tiba keruh. Dari peta nasional kegempaan nasional 2010 ke 2017 terjadi penambahan signifikan atau penambahan yang cukup besar bagi sesar atau rekahan aktif yang membelah Pulau Sulawesi. 4 sesar paling besar diantaranya adalah sesar Palu Koro yang membelah Sulawesi dari arah selat Makassar melalui Teluk Palu ke arah Teluk Bone. Sebelum mencapai pantai Teluk Bone, rekahan sesar ini berbelok ke arah Matano di atas perbatasan Sulawesi Tenggara. Dan saudara, berikut adalah sesar Matano yang diperkirakan mencapai 170 km panjangnya dan melintasi area sekitar pantai Bahodo Pike, Teluk Tolo, Sulawesi Tengah. Sesar berikutnya adalah sesar Sadang, melintasi dari pantai Mamuju melewati kota Bulukumba, Sulawesi Selatan hingga ke Selayar Timur di bagian paling bawah, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terakhir, sesar Parit-Parit. Sesar ini melintasi dari Laut Makassar di bagian selatan hingga ke Teluk Bone. Sebaliknya, saudara, pemahaman yang cukup demi kewaspadaan seluruh masyarakat tidak hanya di Pulau Sulawesi. Secara nasional pun terjadi penambahan sesar aktif di Indonesia yang luar biasa pada lempeng-lempeng pulau besar di Indonesia. Tercatat sekitar 295, sekali lagi saya katakan 295 titik sesar aktif membelah pulau-pulau utama di Nusantara. Yang paling panjang adalah rekahan atau sesar Sumatera yang melintasi sejauh 1.600 km mulai dari Aceh hingga ke wilayah Lampung, ujung utara ke ujung selatan. Dan saudara, berikut sesar Mentawai yang membentang dari utara ke selatan Pulau Mentawai. Di Pulau Jawa, saudara, sesar juga jadi perhatian besar adalah sesar Lembang yang membentang dari timur di bawah tol persis pada Larang hingga ke Gunung Manglayang di Jawa Barat. Informasi terkini dari gempa dan tsunami Sulawesi Tengah serta perbincangan sesar Palu Koro di Sulawesi kami hadirkan dalam Breaking News kali ini bersama saya Aiman Wicaksono, saudara.